Yang pertama kita akan memahami saudara, ketika orang semua diundang datang ke pesta itu, tapi ada yang nggak datang, atau ada yang datang tapi nggak pakaian pesta. Ada dua tipe tadi ya, datang, terima undangan, nggak mau datang, ya nggak diundang, lalu kemudian ada dapat undangan mendadak karena ada penolakan, lalu dia masuk tapi nggak pakaian pesta. Maka harus kita mengerti panggilan umum itu adalah sama dengan panggilan beragama. Bagaimana orang menjalankan ritual keagamaannya? Orang Kristen hari Minggu ke gereja, ya ayo ke gereja. Ada doa, ya kita doa. Nyanyi, ya kita nyanyi. Kasih persembahan, ya kita kasih persembahan. Itu ritual. Dan kita lakukan semua ritual-ritual itu. Sehingga bagi kita pelayanan tidak sama, tidak jauh bedanya dengan OSIS kalau di sekolah, begitu ya. Mungkin aktif kita di kelurahan atau di organisasi sosial, cuma pelayanan adalah kegiatan sosial berbaju Kristen. Ya, nolong orang miskin di sana, nolong orang susah di sini. Banyak LSM Kristen, tapi banyak LSM lebih baik dari Kristen. Nah, itulah ukurannya kira-kira. Sehingga kemudian kita bisa melihat corak dalam keagamaan tidak lebih tidak kurang daripada kegiatan dilakukan ketika kita tetap menjadi orang-orang yang jadi penting, sehingga itu adalah record catatan daripada kegiatan pelayanan kita. Tetapi kemudian orang-orang yang mengalami panggilan umum ini, proses pembaruannya itu agak mandek, saudara. Samar-samar jadinya. Kita bingung, ini orang udah lama ikut Tuhan begitu, tapi perubahan itunya nggak kelihatan. Saudara mesti berkelahi dengan diri sendiri ya, jangan bilang dari dulu saya begini. Itu sama saja kita bilang Tuhan tidak berkuasa mengubah hidup kita. Mencintai apa yang menyakitkan dalam rangka belajar mencintai kebenaran, itu harus jadi perkelahian sengit kita ya. Itu harus ada dalam hidup kita. Proses pembaruan yang mandek itu pasti diikuti, tidak nampak buah roh. Sehingga lagi-lagi samar-samar dan samar kan. Dan kemudian bingung, ini berbuah apa enggak sih sebetulnya. Maka saya suka Yesus ketika berkata di dalam perumahan pokok anggur itu kan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Pergilah dan hasilkanlah buah, dan supaya buahmu itu apa? Tetap. Tidak sekedar buah lalu buah asam, buah mentah begitu ya. Enggak. Sehingga gugatan atau tuntutan dari Yesus itu menjadi sesuatu tuntutan yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana tiap orang Kristen harus memainkan perannya, menjalani hari-harinya, dan bagaimana orang Kristen itu dituntut untuk tampak dalam buahnya. Nah, inilah panggilan umum. Sehingga kalau kita bilang panggilan umum, semua orang Kristen ada di situ. Semua orang Kristen, semua yang ke gereja, itu namanya panggilan umum. Makanya menjadi pertanyaan menarik kita, apakah mereka masuk surga? Nah, ini kan yang menjadi repot. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, oleh karena itu ini menjadi bagian-bagian yang sangat serius sekali, karena ayat ini terlalu kental. Dan di dalam kisah perumpamaan itu digambarkan dengan jelas bahwa orang-orang yang menerima undangan karena nggak mau datang betul-betul langsung di-reject oleh sang pemilik pesta. Lalu diundang tidak pakaian pesta, di-reject lagi oleh sang pemilik pesta. Clear banget gitu. Lempar mereka ke tempat yang gelap. Waduh, siapa yang membunuh utusanku? Pergi, hajar mereka. Pembalasan surga. Itu kalau kita baca pembalasan surga itu di kitab Wahyu, terang benderang setengah mati. Nah, jadi ya kita memperhatikan ini, belajar ini kita memang harus ngerti secara keseluruhan. Nah, inilah yang kemudian tampak nyata di dalam Alkitab, jejak yang kelihatan sepenuhnya. Nah, saya pikir ini yang perlunya satu kehati-hatian pada kita, bagaimana kita menyikapi seluruh kehidupan itu di dalam memahami keselamatan itu.